Episode 6. Masa lalu Luciana. Maaf nak, melihat mereka saya jadi teringat mendiang cucu-cucu saya, ujar Nyonya Diana sendu. Ah, tidak apa-apa Nyonya, apa Anda ingin berkenalan dengan mereka? Tawar Lucy yang tak enak hati mendadak wajah calon pelanggannya berubah sendu. Devan, Dapin, sini sayang. Eyang mau kenalan sama kalian. Lucy memanggil kedua putranya dengan lembut. Nyonya Diana tersenyum melihat cara Lucy memperlakukan kedua anaknya. Aku Depano dan ini adikku Davino, ujar Depan memperkenalkan dirinya dan sang adik. Bahkan nama kalian pun hampir sama, ucap Diana dalam hati. Air matanya tak terbendung lagi, ia memeluk tubuh kedua pria kecil yang tampan itu. Apa Anda baik-baik saja Nyonya? Tanya Lucy. Diana mengangguk, dia terlalu merindukan cucu-cucu yang tak sempat ia peluk dan ia gendong. Saya baik-baik saja. Terima kasih sudah mengizinkan saya mengobati rindu saya pada cucu-cucu saya, ujar Diana. Luciana mengangguk dan tersenyum ramah. Sama-sama Nyonya, Anda tidak perlu sungkan. Diana akhirnya mengalihkan kesedihannya pada buku katalog desain Luciana. Matanya tertuju pada desain sebuah long dress yang dipadukan dengan kain batik. Terlihat simpel namun mewah. Kalau yang ini gimana, Claire? Tanya Diana seraya menunjuk gambar yang menarik minatnya. Terserah mama saja, itu juga bagus, ucap Claire. Ya sudah, saya mau yang ini saja nak. Nanti tolong siapkan model untuk anak laki-laki saya. Besok datanglah ke Genon Corporation. Bilang saja ke resepsionis jika saya sudah membuat janji temu dengan Delano anak saya, ujar Diana. Lucy mengangguk meskipun sebenarnya dia ingin sekali menolak. Setelah kesepakatan terjadi dan Diana sudah membayar separuh dari harga pemesanan, Luciana mengantar pelanggannya itu hingga pintu keluar toko. Diana tampak kagum melihat betapa ramainya toko Lucy ini, padahal menurut informasi dari putrinya jika toko milik Lucy ini terbilang masih baru 1 tahun. Bagaimana ini? Lucy mengusap keningnya, kepalanya mendadak pusing mengingat besok dia harus bertemu dengan seorang laki-laki. Bahkan kepada kakak Lisa saja Luciana tidak terlalu dekat. Luciana bersandar di sofa menatap anak-anaknya. Kamu bisa Lucy, lupakan kejadian itu, jangan diingat-ingat lagi. Tidak semua laki-laki seperti itu. Luciana memejamkan matanya dan menutup matanya dengan sebelah tangannya. Flashback on. Luciana tinggal bersama ibu dan neneknya di kota Solo. Saat itu Luciana masih berumur 8 tahun. Ia melihat ibunya bertengkar dengan ayahnya. Apa yang kau katakan Mita? Kurang baik apa aku padamu? Bahkan aku menerima Luciana anak harammu dengan laki-laki itu. Laki-laki yang meninggalkanmu demi wanita lain. Hardik Jaka, ayah yang selama ini Lucy kira adalah ayah kandungnya. Cukup mas, hanya karena dia kau jangan ungkit pria itu lagi. Apa sekarang kau menyesal menikahiku? Jika begitu pergilah dengan wanitamu itu. Aku bisa mengurus Lucy sendirian. Pekik Mita ibu Luciana. Cak, bisa apa kau tanpaku? Kau akan beri makan apa ibu dan anakmu? Itu urusanku, kita selesai, aku mau kita pisah. Mita meninggalkan Jaka dan pergi entah kemana. Luciana yang saat itu pulang bermain tanpa sengaja mendengar semuanya. Bahkan ia melihat wajah sang ayah yang selama ini dia sayangi, tak ada raut kesedihan yang ada. Dia terlihat sangat kesal. Setelah pertengkaran itu, Jaka keluar rumah lewat pintu belakang dan Luciana penasaran mengikutinya. Mata Lucy melebar saat ayahnya memeluk bibi Carmilla, janda di samping rumah. Dan tidak tahu mengapa seperti ada magnet yang menariknya mengikuti ayah dan janda sebelah rumah itu. Pintu bibi Carmilla menutup pintunya. Luciana hanya dapat mengintip dari jendela yang terbuka tiranya. Mata Lucy langsung membelalak lebar saat melihat Jaka dengan rakus melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan pada tetangganya itu. Lucy menutup mulutnya, air matanya mengalir deras. Saat ini yang ia tahu ayahnya ternyata mengkhianati ibunya. Semenjak kejadian itu Lucy selalu menggosok-gosok tubuhnya.
Ia merasa jijik pernah berdekatan dengan Jaka ayahnya, hingga suatu ketika Jaka datang dan tiba-tiba memeluknya. Namun, sikap skeptis yang Lucy tunjukkan pada Jaka, Luciana berteriak histeris hingga membuat Mita dan ibunya masuk. Lucy dijauhkan dari Jaka. Mita begitu khawatir melihat Luciana seperti itu. Saat ditanya pun, Lucy memilih diam Semalaman badan Luciana panas. Ia terserang demam hingga dilarikan ke rumah sakit karena kejang. Mita akhirnya tetap menggugat cerai Jaka. Meskipun ia masih mencintai Jaka, tapi apa yang Jaka perbuat tak berbeda jauh dengan ayah kandung Luciana, dan itu sudah membuat Mita cukup kecewa dan marah. Hanya karena miskin, mereka para laki-laki itu menginjak harga diri ibunya. Itulah mengapa cita-cita Lucy hanya ingin sukses dan kaya, agar tidak ada seorang pun yang bisa menginjak harga dirinya. Bahkan setelah berpisah dengan Jaka, Ibu Lucy menjual rumah satu-satunya peninggalan almarhum ayahnya. Mita mengontrak rumah dan sisa penjualan rumah itu ia belikan ruko kecil di sudut kota. Mita mulai membuka usaha kecil-kecilan di bidang bakery. Awalnya kehidupan mereka sangat sulit karena tidak mudah membuka usaha baru dengan modal seadanya. Namun semua tak membuat Mita putus asa. Meskipun kini tokonya sudah mulai dikenal banyak orang, namun tetap saja tak membuat Lucy bangga. Ia hanya ingin menjadi lebih kaya lagi, hanya untuk membalas rasa sakit hatinya pada pria-pria masa lalu ibunya, dan itulah sebabnya kenapa Lucy tidak ingin berdekatan dengan laki-laki. Flashback end. Keesokan harinya, Lucy sudah bersiap untuk ke Genon Corporation, tapi kedua putranya terus menangis dan merengek ingin ikut. Luciana mendesah berat, rasanya dia benar-benar gemas dengan tingkah kedua anaknya itu. Baiklah, tapi janji sama Bunda, kalian tidak boleh nakal dan tetap berada di dekat Bunda. Kalian mengerti? Iya Bunda, jawab keduanya dengan wajah berbinar. Akhirnya Lucy dan kedua putranya berangkat dengan memakai sarana transportasi taksi. Ia tak ingin membawa anak-anaknya naik motor, karena bisa saja mereka akan banyak polahnya dan hal itu berbahaya sekali. Lucy tiba di alamat yang Nyonya Diana berikan. Seketika kerongkongannya terasa kering. Luciana kesulitan menelan salivanya. Ia mengingat betul kantor Mega di hadapannya ini. Ya Allah, kenapa harus di sini? Bunda kenapa? Panas ya Bunda? Tanya Davin melihat Luciana mengusap keningnya. Luciana tersenyum kaku. Enggak sayang, Bunda cuma gugup. Akhirnya dengan langkah gontai, Luciana mencapai meja resepsionis. Selamat siang Mbak, saya ingin bertemu dengan Tuan Delano. Ucap Luciana sopan ke arah resepsionis cantik yang ada di hadapannya. Resepsionis itu memandang Luciana remeh. Ia mengira Luciana adalah wanita yang ingin menggoda bosnya.